Hal tersebut pertama kali mencuat dari beredarnya foto sebuah undangan yang mencantumkan nama Ayu Rosmalina bersanding dengan nama seorang pria yang ditutupi stiker. Tak kalah jadi sorotan, berikutnya ada sederet berita-berita viral dari kalangan selebritis. Viral, undangan Ayu Ting Ting diduga lamaran dengan letkol TNI. Pemirsa silet RCTI, jagat maya baru-baru ini dihebohkan oleh kabar pedangdut Ayu Ting Ting yang disebut-sebut telah menggelar proses lamaran secara diam-diam. Hal tersebut pertama kali mencuat dari beredarnya foto sebuah undangan yang mencantumkan nama Ayu Rosmalina bersanding dengan nama seorang pria yang ditutupi stiker. Namun, usut punya usut, pria tersebut memiliki pangkat letnan kolonel. Tak hanya sekedar undangan, dalam unggahan terlihat pula kedua orang tua Ayu, Umi Kalsum dan Abdul Rozak berpose dengan busana seragam berwarna coklat. Keduanya begitu senada berdiri di depan latar dekorasi bunga. Sayangnya, hingga detik ini belum ada konfirmasi dari pihak Ayu Ting Ting, keluarga maupun manajemennya. Namun, banyak warganet yang mengatakan bahwa yang bertunangan adalah Sarah, sepupu dari Ayu. Kalau orang tua mah pengennya kan anaknya biar cepat dapat jodoh, biar cepat dapat pasangan, biar ada yang jagain. Cuma saya sih balik lagi ya, maksudnya saya selalu ngingetin mereka gitu. Ya berdoa boleh, tapi jangan terlalu yang ini banget, maksa banget harus nikah banget. Nanti juga jodoh akan datang dengan sendirinya. Saya juga nggak pengen kan mas, maksudnya saya takut gitu. Bukannya bilang takut juga bisa dibilang takut ya. Kalau nanti nikah kan pengennya sekali udah seumur hidup, jangan sampai ada pisah atau apapun itu nggak mau gitu. Pengennya udah mudah-mudahan ntar dapat jodoh yang benar-benar terbaik, sebaik-baiknya gitu pilihannya. Amin, doain aja. Amin, doain dia dapat jodoh yang terbaik. Cantiknya Putri Anne hadiri acara di tengah keretakan rumah tangganya. Setelah belakangan membuat geger jagat maya hingga isu perceraiannya dengan Arya Saloka, Putri Anne akhirnya kembali muncul di hadapan publik. Ia hadir di sebuah acara dengan tidak lagi menggunakan hijab namun balutan dress tanpa lengan berwarna merah muda. Ibu satu anak itu pun sempat meladeni sejumlah orang saat diminta untuk foto bersama. Namun setelah selesai, Anne tampak terburu-buru meninggalkan lokasi saat awak media berusaha mewawancarainya. Ditanya perihal isu keretakan rumah tangganya dengan Arya, ia memilih bungkam, bergegas masuk ke dalam mobilnya. Anne hanya menjawab bahwa kondisinya saat ini baik-baik saja dan memberikan ucapan terima kasih atas pujian yang menyebut dirinya semakin cantik. Gimana karena So sweet, alasan Wedi Cagur menikahi istrinya karena mencintai tanpa alasan. Sebagai komedian ternama Indonesia, Wedi Cagur kerap kali muncul dengan tingkahnya yang jenaka. Namun baru-baru ini, kisah cintanya dengan sang istri Ayu Natasha kembali menjadi perhatian publik. Perjuangannya untuk mendapatkan cinta dari Ayu pun penuh dengan lika-liku, bahkan pernah ditolak hingga membuatnya kehilangan harapan. Namun, saat ditanya mengapa ia begitu mencintai istrinya, Wendy mengaku bahwa semua itu ia lakukan tanpa alasan karena jodoh sejatinya mempertemukan mereka dan langgeng hingga sekarang. Lebih lanjut, Wendy menjelaskan bahwa jika seseorang mencintai tanpa alasan, itu bukanlah cinta sejati karena dilakukan tanpa alasan tertentu. Itulah yang benar-benar dinamakan cinta.
wah ini tergila-gila banget gua. Selain dia tarik ulur ya? Gue nggak bisa jelasin alasan gue kenapa gue cinta sama istri gue. Karena Kalau kayak, aduh ini sifatnya dia bagus banget nih dia. nah itu bukan cinta. Oh, Ketika lu udah bisa menjelaskan alasan kenapa lu menyukai atau mencintai seseorang, itu bukan cinta. Dulu kan gue nyangkanya, apaan sih quotes-quotes nggak jelas gitu. iya. Tapi ternyata memang begitu. Gue nggak bisa ngejelasin kenapa gue cinta banget sama istri gue. Sampai detik sekarang gue nggak bisa ngejelasin. Bukan karena dia baik, bukan karena dia cantik, enggak gitu. Udah. Karena udah dia aja orangnya Ya gitu. udah dia gitu. Gue nggak bisa ngejelasin. Karena kalau lu misalkan Arafa kenapa lu suka sama si A? Karena dia baik, karena dia ganteng, karena dia ini. Nah itu semua bisa berubah. Bener. Baik bisa berubah karena kondisi, kekayaan bisa berubah karena situasi, ketampanan bisa berubah karena usia. Tapi karena kalau gue cinta sama dia, ya gue nggak tahu, gue nggak bisa menjelaskan apa-apa. 5 tahun awal berat buat gue sama istri gue. Pada saat itu gue belum mencintai istri gue karena Allah. Lancar, alhamdulillah, berhasil. Banyak doa untuk Umi Pipi pasca dirawat di rumah sakit. Berbanding terbalik, kabar kurang menyenangkan justru hadir dari Pipik Dian Irawati alias Umi Pipik. Istri mendiang almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari itu mengalami penurunan kondisi kesehatan hingga harus dilarikan ke rumah sakit dan dirawat selama beberapa hari. Dalam unggahan di media sosial, tampak Abizar Al-Ghifari serta Adi Bakanza dan suaminya Egy Maulana Fikri, juga sejumlah anggota keluarga lainnya mendampingi Umi Pipik yang berbaring di rumah sakit. Karena saking banyaknya pengunjung, mereka bahkan rela duduk lesehan di lantai. Tak hanya keluarga, sejumlah sahabat Umi Pipik pun turut berkunjung ke rumah sakit. Mereka bahkan berkosidahan serta berdoa bersama untuk kesembuhan Umi Pipik yang masih tampak lemas. Melihat momen tersebut, warganet pun mendoakan Umi Pipik agar segera sembuh dan bisa kembali berdakwah. Umu Fatimah jangan Bunda. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amin ya Allah. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Aduh, udah 46 tahun, udah tua. Ya apa ya, ya semakin
semakin lebih inilah pasti ya, semakin lebih muhasabah gitu. 46 tahun Allah udah kasih, semua yang ada di dunia udah pernah dikasih, walaupun pernah diambil juga sama Allah, karena kan memang milik Allah bukan milik saya. Rumah milik Allah, suami milik Allah, anak milik Allah, ya kan. Jadi 46 tahun masih dikasih kesempatan sama Allah, itu aja sudah bersyukur banget gitu. Jadi lebih memanfaatkan, ya Allah udah 46 tahun nih gitu, jadi udah semakin lebih mendekat ke Allah. Cantiknya Prilly Latukonsina kenakan hijab saat umroh. Bahagia penuh sukacita tengah menyelimuti hati aktris cantik Prilly Latukonsina. Ia kini diketahui tengah menjalani ibadah umroh bersama keluarga tercinta. Lewat media sosialnya, Prilly tampak mengunggah momen saat berada di Tanah Suci. Penampilannya tanpa make up serta menggunakan hijab syar'i, banjir pujian dari warganet, bahkan disebut-sebut aura kecantikannya semakin terpancar. Sementara itu, kepada tim silat RCTI, Ibunda Prilly sempat membagikan persiapan mereka sebelum berangkat pada 1 Februari lalu. Selain kecantikannya dalam balutan busana syar'i, warganet pun turut dibuat penasaran tentang apa yang menjadi curahan hati Prilly selama menjalani umroh. Tentu saja, tak sedikit yang menduga salah satunya urusan jodoh. Lantas, seperti apa harapan sang mama terkait sosok pria yang nantinya akan menjadi pendamping Prilly? Kalau keinginan untuk ini enggak, cuman dia bilang, mah kalau aku sih jodohnya enggak pilih-pilih, maksudnya yang ini kalau ada ya aku, tapi yang sesuai dengan dia juga ya, maksudnya hati dia ya, enggak ngasal juga. Jadi ya ayo mama sih dukung-dukung aja lah Neng, siapa aja, maksudnya enggak harus artis, enggak harus apa gitu sih. Kalau kita sih namanya orang tua lihat anak umur udah kepala 2 ya, jadi ya iya sih Neng kapan, nantilah jodoh itu pasti ada mah gitu. Tapi kita sabar aja, kalau belum Allah kasih ya masih kita mau nguber-nguber gitu kata dia. Jadi kan kita aman dong. Oh ya udah. Saya tipenya nggak menjodohkan anak kayak Siti Nurbaya. Bebas-bebas aja. Kalau dia ada pasangannya dikenalin ke kita monggo gitu. Jadi dia bilang mungkin aku nanti ya mah umur 28, 29 gitu. Aku pengen kalau ada jodoh ya aku pengen serius, nggak mau pacar deh, langsung serius aja gitu.